Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurendro Harjo Widanto dengan NIM 1S1221133. Di sini saya akan membuat video mengenai tutorial Python. Kita mulai dari Python variable. Variable adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Cara untuk membuat variabel, Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan suatu variabel. Contohnya, contohnya seperti ini. Lanjut, variabel juga tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu dan dapat diubah setelah tipenya ditetapkan. Jadi ini adalah tampilannya. Terus kita lanjut ke casting. Casting untuk menentukan tipe data suatu variabel dengan lebih spesifik. Kita di sini menggunakan float. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Lanjut ke tipe data. Menggunakan fungsi tipe. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah tipe data. Dan kutip tunggal atau ganda. Variabel string dapat dideklarasikan dengan keduanya. Contoh, dan selanjutnya case sensitivity. Besar kecilnya huruf ketika menulis nama variabel sangat berpengaruh. Nah, ketika saya menulis huruf A yang huruf kecil, maka yang muncul adalah angka 4. Dan jika saya menggantinya dengan huruf A besar, maka yang muncul adalah nama.
Selanjutnya variabel nama. Variabel dapat ditulis pendek seperti X dan Y atau nama yang lebih deskriptif seperti usia, nama mobil, dan total volume. Aturan untuk variabel Python yang pertama, nama variabel harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah. 2. Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. 3. Nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah seperti A sampai Z, 0 sampai 9, dan garis bawah. Nama variabel peka huruf besar kecil seperti tulisan usia yang seperti ini hurufnya berbeda-beda. Nah, yang kelima, nama variabel tidak boleh berupa kata kunci Python apapun. Contoh, sambil dua kata ini salin terus. Dan perbedaannya itu yang di atas saya tidak menggunakan garis bawah, dan sedangkan yang di bawah saya menggunakan garis bawah. Selanjutnya variabel multikata. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Pertama, camel case. Semua kata kecuali kata pertama diawali dengan huruf kapital. 2. Pascal case. Semua kata diawali huruf kapital. 3. Snake case. Semua kata dipisahkan dengan underscore atau garis bawah. Selanjutnya asik multi values. 1. Banyak nilai ke banyak variabel. Nah, dalam Python diperbolehkan untuk menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya, seperti ini. Kedua, satu nilai ke banyak variabel. Dalam satu diperbolehkan menetapkan nilai yang sama ke banyak variabel dalam satu baris. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga, ada jika kita memiliki kumpulan nilai dalam daftar, tuple, atau dan lain-lain, Python memungkinkan untuk mengekstrak nilai-nilai tersebut ke dalam variabel. Contohnya seperti ini. Ini disebut namanya unpacking. Selanjutnya kita masuk di output variabel. Nah, di output variabel ini yang pertama itu fungsi print dalam Python sering digunakan untuk menampilkan variabel. Berikut adalah beberapa contohnya. Contoh pertama itu menampilkan satu variabel. Contoh satu variabel ini. Jadi ini contoh satu variabel.
Terus contoh yang kedua menampilkan beberapa variabel dengan pemisah koma. Ini beberapa variabel dengan pemisah koma. Yang keempat, untuk angka, karakter plus atau tanda tambah berfungsi sebagai operator matematika. Contohnya seperti ini. Dalam fungsi print, ketika kita mencoba menggabungkan string dan angka dengan operator plus, outputnya akan error. Contohnya, ini adalah output yang error. Terus yang keenam itu cara untuk menampilkan beberapa variabel dalam fungsi print adalah dengan memisahkan dengan koma. Contohnya seperti ini. Selanjutnya global variable. Global variable. Variabel yang dibuat di luar fungsi dikenal sebagai variabel global. Variabel global dapat digunakan baik di dalam fungsi maupun di luar. Contohnya seperti ini. Jika membuat variabel dengan nama yang sama di dalam fungsi, maka variabel ini akan menjadi lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi. Variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti itu, global dan dengan nilai yang asli. Contohnya seperti ini. Terus ada kata kunci global atau global keyword. Biasanya ketika membuat variabel di dalam fungsi, variabel tersebut adalah lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Untuk membuat variabel global di dalam fungsi dapat menggunakan kata kunci global. Nah, ini contohnya. Terus gunakan kata kunci global jika ingin mengubah variabel global di dalam fungsi. Ini adalah kata kunci global yang jika ingin mengubahnya dalam variabel global di dalam fungsi. Selanjutnya, kita ke Python data type. Nah, jadi variabel bisa menyimpan data dari berbagai tipe dan tiap tipe data dapat melakukan hal berbeda. Berikut adalah contohnya. Ini adalah teks tipe str atau string, dan ini adalah numerik tipe integer, float, dan kompleks. Ini adalah sequence tipe list, tuple, dan range. Ini mapping tipe menggunakan dict, set tipe menggunakan set dan frozen set.
Boolean tipe menggunakan kata bool. Binary tipe menggunakan kata bytes, binary array, memory view, dan non tipe menggunakan kata non type. Nah, misalnya tipe str digunakan atau string digunakan untuk teks, tipe integer dan float digunakan untuk angka, dan tipe bool digunakan untuk nilai logis, true atau false. Tipe yang lebih kompleks seperti list, tuple, dan dict digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Mengetahui tipe data dari berbagai objek dapat diketahui dengan menggunakan fungsi tipe. Contohnya, seperti ini. Nah, dalam Python, tipe data ditentukan ketika kita memberikan nilai ke sebuah variabel. Selanjutnya, kita masuk di Python numbers. Ada 3 jenis numerik dalam Python. Pertama, int atau integer adalah bilangan bulat, positif atau negatif, tanpa desimal dengan panjang tak terbatas. Contohnya, integer atau int. 2. Float atau floating point number adalah bilangan positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Float juga bisa berupa angka ilmiah dengan untuk menunjukkan pangkat 10. Contoh floatnya seperti ini. Nah, terus kompleks. Bilangan kompleks ditulis dengan J sebagai bagian imajiner. Ini adalah contoh kompleks. Salin. Lalu kita jalankan. Nah, dan contohnya seperti ini. Ini adalah data kompleks. Terus data mengubah dari satu tipe ke tipe lainnya dengan metode integer, float, dan kompleks. Python tidak memiliki fungsi random untuk membuat angka acak, tetapi Python memiliki modul bawaan yang disebut dengan random yang dapat digunakan untuk membuat angka acak. Ini adalah kata angka acak dari ketika kita menggunakan fungsi random. Kita lanjut ke casting, Python casting. Casting digunakan untuk menentukan tipe data pada variabel secara spesifik. Casting dalam Python dilakukan menggunakan fungsi konstruktor. Int atau integer membuat bilangan bulat dari literal integer, literal float dengan menghapus semua desimal, atau literal string, asalkan string tersebut mewakili bilangan bulat.
Contohnya, ini adalah integer. Dan untuk float membuat bilangan dari literal integer, literal float, atau literal string, asalkan string tersebut mewakili float atau integer. Dan string membuat dari berbagai jenis tipe data, termasuk string, integer, dan literal float. Selanjutnya, Python string. String dalam Python dikelilingi oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda, seperti hello sama dengan hello. Cara dapat menampilkan string literal dengan fungsi print. Contoh, maka yang akan tampil jadi seperti ini. Untuk menetapkan string ke variabel dilakukan dengan nama variabel diikuti dengan tanda sama dengan dan string. Contoh, seperti ini. Lanjut, string multibaris. Kita dapat menetapkan string multibaris ke variabel dengan menggunakan tiga tanda kutip atau tiga tanda kutip tunggal. Terus string dalam Python adalah array bit yang mewakili karakter unclosed. Namun Python tidak memiliki tipe dan data karakter. Karakter tunggal hanyalah string dengan panjang 1. Tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen string. Contohnya, akan menampilkan seperti ini. Terus melakukan loop melalui string. Karena string adalah array, kita dapat melakukan loop melalui karakter dalam string dengan loop for. Contoh, ini akan menampilkan seperti ini. Panjang string. Untuk mendapatkan panjang string, gunakan fungsi len. Seperti ini. Lanjut, memeriksa string. Untuk memeriksa apakah frase atau karakter tertentu ada dalam string, kita dapat menggunakan kata kunci in. Contohnya, seperti ini. Memeriksa
Gunakan dalam pernyataan if. Lanjut, memeriksa jika not in. Untuk memeriksa apakah frase atau karakter tidak ada dalam string, kita dapat menggunakan kata kunci not in. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Gunakan dalam pernyataan if. Nah, jika kita menggunakan if, maka contohnya akan menampilkan hasil yang seperti ini. Lanjut, ceiling string. Untuk mengetahui rentang karakter, dapat menggunakan sintaks slash dengan menentukan indeks awal dan akhir dipisahkan oleh titik 2. Indeks karakter dimulai dari 0. Contoh, selanjutnya slash dari awal. Dengan menghilangkan indeks awal, rentang akan dimulai dari karakter pertama. Maka menampilkan hasil yang seperti ini. Slash sampai akhir. Dengan menghilangkan indeks akhir, rentang akan pergi hingga akhir. Contoh, maka akan menghasilkan tampilan yang seperti ini. Terus ada indeks negatif. Gunakan indeks negatif untuk memulai slash dari akhir string. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, modify string uppercase atau huruf kapital dengan menggunakan metode upper mengembalikan string dalam huruf kapital. Contoh, dia akan menampilkan huruf kapital. Lowercase atau huruf kecil dengan menggunakan metode lower mengembalikan string dalam huruf kecil. Maka dia akan menampilkan huruf kecil dari hello world. Menghapus white space adalah spasi sebelum dan atau setelah teks sebenarnya. Metode strip menghapus whitescape apapun dari awal atau akhir. Contohnya seperti ini.
Lanjut, mengganti string dengan metode replace, mengganti string dengan string lain. Contohnya seperti ini. Terus memisahkan string dengan metode split, mengembalikan daftar di mana teks antara pemisah yang ditentukan menjadi item daftar. Metode split membagi string menjadi substring. Terus selanjutnya untuk menggabungkan atau mengkombinasikan dua string, kita dapat menggunakan operator plus. Contohnya 1 dan 2. Satu dan 2 ini. Nah, contoh yang pertama seperti ini. Dan untuk contoh yang kedua seperti ini. Ya, yang membedakan adalah spasinya. Selanjutnya string format. Tidak bisa menggabungkan string dan angka. Contoh nah, seperti ini. Ini adalah contohnya. Jadi tidak bisa menggabungkan angka. Tapi bisa jika menggunakan metode format. Metode format mengambil argumen yang dilewatkan, menformatkan dan menempatkannya dalam string di mana placeholder berada. Contoh. Nah, contohnya seperti ini. Berhasil menggunakan placeholder. Metode format mengambil jumlah argumen yang tidak terbatas dan ditempatkan ke dalam placeholder masing-masing. Nah, ini ini menempatkan placeholder di masing-masingnya. Jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya dapat digunakan nomor indeks untuk memastikan argumen ditempatkan di placeholder yang benar. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita ke escape string. Untuk memasukkan karakter yang ilegal dalam string, gunakan karakter escape. Karakter escape adalah backslash atau diikuti oleh karakter yang ingin kita masukkan. Single quote digunakan untuk memasukkan tanda kutip tunggal dalam string yang dikelilingi oleh tanda kutip tunggal. Backslash digunakan
backslash digunakan untuk memasukkan backslash dalam string. New line membuat baris baru dalam string. Trace return mengembalikan kursor ke awal baris. Tab menambahkan tab dalam string. Backscape membuat backscape dalam string, menghapus karakter sebelumnya. Form fit membuat form fit yang digunakan dalam pencetakan. Nilai oktal digunakan untuk memasukkan karakter dengan nilai oktal tertentu. Nilai hex digunakan untuk memasukkan karakter dengan nilai heksadesimal tertentu. Selanjutnya kita ke string method. Kapitalis mengubah karakter pertama menjadi huruf besar. Threshold mengubah string menjadi huruf kecil. Center mengembalikan string yang berada di tengah. Count mengembalikan jumlah kali suatu nilai tertentu muncul dalam string. Encode mengembalikan versi yang telah di-encode dari string. Ensuite mengembalikan true jika string berakhir dengan nilai tertentu. Expand types mengatur ukuran tab dari string. Fin mencari string untuk nilai tertentu dan mengembalikan posisi tempat ditemukannya. Format memformat nilai tertentu dalam string. Format map memformat nilai tertentu dalam string. Index mencari string untuk nilai tertentu dan mengembalikan posisi tempat ditemukannya. Misalnya, mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah alfanumerik. Alpha mengembalikan true jika semua karakter dalam string ada dalam alfabet. Isasi mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah karakter ASCII. Isdesimal mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah desimal. Isdigit mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah digit. Isdentifier mengembalikan true jika string adalah pengenal. Islover mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah huruf kecil. Isnumeric mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah numerik. Isprintable mengembalikan true jika semua karakter dalam string dapat dicetak. Escape mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah spasi putih. Istatle mengembalikan true jika string mengikuti aturan judul. Isupper mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah huruf besar. Join menggabungkan elemen iterable ke akhir string. Onejust mengembalikan versi yang dibenarkan ke kiri dari string. Lower mengubah string menjadi huruf kecil. Strip mengembalikan versi trim kiri dari string. Make trans mengembalikan tabel terjemahan yang akan digunakan dalam terjemahan. Partition mengembalikan tuple di dalam string dibagi menjadi 3 bagian. Replace mengganti suatu nilai dengan nilai lain dalam sebuah string. Fin menjadi string untuk nilai tertentu dan mengembalikan posisi terakhir tempat ditemukannya.
R-index menjadi string untuk nilai tertentu dan mengembalikan posisi terakhir tempat ditemukannya. R-just mengembalikan versi yang dibenarkan ke kanan dari string. R-partition mengembalikan tuple di mana string dibagi menjadi 3 bagian. R-split memisahkan string pada pemisah yang ditentukan dan mengembalikan daftar. R-strip mengembalikan versi trim kanan dari string. Split memisahkan string pada pemisah yang ditemukan, yang ditentukan, dan mengembalikan daftar. Split lines memisahkan string pada jeda baris dan mengembalikan daftar. Star switch mengembalikan true jika string dimulai dengan nilai tertentu. Strip mengembalikan versi trim dari string. Swipe case menukar kasus huruf kecil menjadi huruf besar dan sebaliknya. Title mengubah karakter pertama dari setiap kata menjadi huruf besar. Translate mengembalikan string yang telah diterjemahkan. Upper mengubah string menjadi huruf besar, dan zfill mengisi string dengan sejumlah nilai 0 di awal. Lanjut kita ke Python Booleans. Boolean dalam Python mewakili salah satu dari 2 nilai, true atau false. Contoh contohnya seperti ini. Ketika kita menjalankan kondisi dalam pernyataan if, Python mengembalikan true atau false atau false. Contoh. Fungsi bool memungkinkan kita untuk mengevaluasi nilai apapun dan memberikan kita true atau false sebagai hasilnya. Contohnya seperti ini. Untuk sebagian besar nilai adalah true. Hampir semua nilai dievaluasi menjadi true jika memiliki semacam konten. Setiap string adalah true, kecuali string kosong. Setiap angka adalah true, kecuali 0. Setiap list, tuple, set, dan dictionary adalah true, kecuali yang kosong. Contohnya, lanjut, beberapa nilai adalah false. Sebenarnya tidak banyak nilai yang dievaluasi menjadi false, kecuali nilai kosong seperti ini, dan nilai non. Jika kita memiliki objek yang dibuat dari kelas dengan fungsi len yang mengembalikan 0 atau false. Contohnya akan menampilkan seperti ini.
fungsi dapat mengembalikan boolean. Kita dapat membuat fungsi yang mengembalikan nilai boolean. Contoh, nah seperti ini, mengembalikan nilai boolean. Nah, Python juga memiliki banyak fungsi bawaan yang mengembalikan nilai boolean seperti fungsi isInstance yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu objek adalah tipe data tertentu. Dan ini contohnya. Dan ini adalah tampilannya. Oh, salah. Ini tadi tipe data dan ini Python juga memiliki banyak fungsi bawaan yang menggunakan boolean nilai seperti isInstance yang dapat digunakan menentukan apakah suatu objek adalah tipe data tertentu. Kita lanjut di Python operasi. Selanjutnya Python operasi. Operator dalam Python digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya beberapa kelompok operator dalam Python. Pertama, operator aritmatika digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi matematika umum. Kedua, operator penugasan digunakan untuk memberikan nilai ke variabel. Tiga, operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Dan keempat itu operator logika digunakan untuk menggabungkan pernyataan bersyarat. 5. Operator identitas digunakan untuk membandingkan objek, bukan jika mereka sama, tetapi jika mereka sebenarnya adalah objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. 6. Operator keanggotaan digunakan untuk menguji apakah urutan disajikan dalam suatu objek. 7. Operator bitwise digunakan untuk membandingkan binar atau angka. Nah, N ini mengatur setiap bit menjadi 1 jika kedua bit adalah 1. OR mengatur setiap bit menjadi 1 jika salah satu dari dua bit adalah 1. XOR mengatur setiap bit menjadi 1 jika hanya satu dari dua bit adalah 1. NOT membalik semua bit. Terus zero fill left shift geser ke kiri dengan mendorong 0 masuk dari kanan dan biarkan bit paling kiri jatuh. Segnet right shift geser ke kanan dengan mendorong kesalinan bit paling kiri masuk dari kiri dan biarkan bit paling kanan jatuh.
Operator precedence. Urutan operasi dalam Python menentukan urutan di mana operasi dilakukan dalam suatu ekspresi. Prioritas operasi dari yang tertinggi hingga terendah. Selanjutnya, Python if else. Nah, Python mendukung kondisi logis biasanya dari matematika. Yang pertama itu sama dengan A, B. Terus tidak sama dengan A dan B. Kurang dari AB. Terus AB kurang dari atau sama dengan AB lebih besar. AB lebih besar dan lebih besar AB lebih besar dari atau sama dengan kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara. Yang paling umum adalah dalam pernyataan if dan loop. Pernyataan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. Contoh. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dalam contoh ini kita menggunakan dua variabel A dan B yang digunakan sebagai bagian dari pernyataan if untuk menguji apakah B lebih besar dari A. Karena A adalah 33 dan B adalah 200. Kita tahu bahwa 200 lebih besar dari 33. Jadi kita mencetak ke layar bahwa B lebih besar dari A. Identasi Python mengandalkan identasi spasi putih di awal baris yang mendefinisikan lingkup dalam kode. Bahasa pemrograman lain sering menggunakan kurung kurawal untuk tujuan ini. Contoh pernyataan if tanpa identasi akan menimbulkan error. Nah, ini akan menimbulkan error. Terus untuk elif, kata kunci elif adalah cara Python mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Nah, else contoh dari elif sendiri yaitu salah. Nah, contohnya seperti ini dari elif. Terus else kata kunci else menangkap apapun yang tidak ditangkap oleh kondisi sebelumnya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya if singkat. Kita juga bisa memiliki else tanpa elif. Mana tadi? Nah, ini. Ya, kita juga bisa memiliki else tanpa elif. Nah, contohnya seperti ini.
Dan if else singkat. Jika kita hanya memiliki satu pernyataan untuk dieksekusi, satu untuk if dan satu untuk else, kita dapat meletakkannya semua di baris yang sama. Teknik ini dikenal sebagai operator ternary atau ekspresi kondisional. Kita juga bisa memiliki beberapa pernyataan else dari baris yang sama. And. Kata kunci and adalah operator logis dan digunakan untuk menggabungkan pernyataan bersyarat. Contohnya seperti ini. Lanjut, kita or. Kata kunci or adalah operator logis dan digunakan untuk menggabungkan pernyataan bersyarat. Contohnya seperti ini. Not. Kata kunci not adalah operator logis dan digunakan untuk membalik hasil dari pernyataan bersyarat. Terus if bertingkat. Kita bisa memiliki pernyataan if di dalam pernyataan if. Ini disebut pernyataan if bertingkat. Terus ada pernyataan pas. Pernyataan if tidak bisa kosong, tetapi jika kita memiliki pernyataan if tanpa konten, masukkan pernyataan pas untuk menghindari mendapatkan error. Contohnya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.